Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dikontenkan itu langsung terdengar apa? eh, Rekaman ini rekaman dari daring. Jadi ada pembagian ilmu, bagi-bagi ilmu. Ada teman yang mencoba melakukan pengalaman rohani, mempunyai tulisan, ya saya cuma membaca. Setelah itu saya bagikan. Siapa yang bisa menerima ini dengan baik, itu terserah analisa dari kalian sendiri. Sehebat apapun ilmu, kalau kita dangkal untuk menganalisa, maka ilmu itu kurang terserap dengan baik. Sebenarnya analisa ilmu dari Tuhan, saya garis bawahi, analisa dari ilmu Tuhan itu kalau tidak dianalisa dengan baik atau membuka, kamu menyalakan satu tulisan ini pengalaman kan, tulisan ini, maka hatimu sulit untuk mendapatkan ilmu-ilmu rohani. Jadi kamu mencoba memahami, kamu mencoba menyepakati, walaupun sebelumnya kamu belum tahu tentang keilmuan ini. Boleh kalian kolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan kalian. Tapi harus disadari pengetahuan kalian bagaimana untuk selalu meningkat. Jadi berpeganglah pada satu pedoman. Jadi kalau orang mau memegang pedoman, orang itu akan selalu terbaiki pola pikirnya. Kalau orang itu selalu memegang prinsip, orang itu biasanya hatinya itu keras, sulit dimasuki oleh pedoman-pedoman yang lain. Akhirnya untuk menjadi orang sempurna lumayan agak sulit. Jadi orang yang sempurna adalah orang yang mau menjalankan kehidupan ini melalui pedoman yang terbaik untuk melangkah ke depan. Seperti itu. Begitu juga ketika saya membacakan satu tulisan pengalaman teman ini, kalau ini dijadikan pedoman untuk kamu, mungkin kamu akan diberi banyak ilmu ketuhanan. Dan saya masih tetap melanjutkan perjalanan teman saya yang mendapatkan tulisan, masih dengan pembahasan tentang roh-roh alam. Hari ini kita teruskan dengan pembahasan roh alam setan. Kalau sudah terdengar judul seperti ini, kamu akan melayang-layang, ya, melayang-layang. Apa yang kamu ketahui tentang alam setan? Itu dulu. Setelah itu, apa yang kamu ketahui tentang roh alam setan? Dan ini Maha Remajakan mendapatkan informasi tentang alam-alam tersebut karena Maha Remajakan sendiri itu agak kesulitan untuk masuk ke alam-alam tersebut. Dia hanya bisa terhubung dengan rohnya aja, dan rohnya ini memberitahu tentang dirinya, tentang alam setannya. Nah, kayak apa tentang alam setan ini? Mungkin teman-teman yang lagi melihat ini, yang lagi menonton ini, kemungkinan, ayo kamu yang kamu dapatkan wawasan tentang, rata-rata cuma setannya. Kalau alam setan kayaknya belum terlalu dibahas, apalagi tentang roh alam setan. Nah, mungkin ini kita bahas bareng-bareng. Ini juga baru turun juga buku ini. Saya juga kepingin tahu banyak hal tentang tulisan yang turun ini.
roh alam setan. Keterangan berikutnya akan menjelaskan tentang terciptanya roh alam setan. Roh alam setan diciptakan kayak bagaimana ya ceritanya itu. Ini belum alam setannya, masih roh alam setan. Sebuah ciptaan yang konon katanya paling sulit untuk bekerja sama. Ini bilang konon katanya ya. Mungkin ini informasi ini didapat memang si roh alam setan ini juga tahu bagaimana perkembangan dirinya di mata makhluk yang lain. Nah, makanya ada sebuah ciptaan yang konon katanya paling sulit untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Ya, ambek kelompoknya mestinya ya bisa ngetim deh. Tetapi di alam setan sebenarnya lebih banyak terdapat kelompok-kelompok. Jadi di alam setan itu sebenarnya terhadap kelompok-kelompok. Mungkin ya enek kelompok borjuis, kelompok yang eksklusif, mungkin ada kelompok pinggiran, ada yang tidak punya kelompok. Masing-masing kelompok mungkin kemampuannya juga beda-beda. Mari kita lanjutkan lagi bagaimana di alam setan ini. Setan yang ingin mengembangkan kemampuan pasti mereka terlibat dalam sebuah kelompok. Setan yang ingin mengembangkan kemampuan pasti mereka terlibat dalam sebuah kelompok. Jadi kalau ada kelompok lumayan canggih-canggih di alam setan, ya berarti setan itu punya kelompok. Baik itu kelompok dalam kapasitas besar maupun kelompok dalam kapasitas kecil. Setan yang ahli terdidik dalam kelompok tersebut. Sedangkan setan yang tidak pernah tergabung dalam sebuah kelompok akan terlihat menjadi kelas setan pinggiran. Mereka tampak tidak ingin mengembangkan kemampuan. Setan diciptakan Tuhan sebelum adanya roh alam bumi dan roh alam manusia. Setan diciptakan Tuhan sebelum adanya roh alam bumi dan roh alam manusia. Berarti dahulu mana? Alam setan, dahulu setan. Setan juga pernah bertempat tinggal di langit. Oh, setan juga pernah bertempat tinggal di langit. Apakah sekarang tidak bertempat di langit? Kita ikuti aja nanti. Setan juga pernah bertempat tinggal di langit dan diberi kesempatan yang sama pula dengan ciptaan Tuhan yang lain, yaitu mempelajari ilmu Tuhan. Jadi setan pernah tinggal di langit dan mempelajari ilmu Tuhan sama seperti penduduk yang lain. Berarti sebelum menyebar kemana-mana, setan sendiri pernah berada di langit untuk mempelajari ilmu Tuhan. Karena setan hidupnya berkelompok, sehingga ilmu-ilmu Tuhan yang dia dapatkan dari langit disampaikanlah kepada kelompok itu, serta pemahamannya dibahaslah dalam satu kelompok tersebut. Lebih hebat ya, dapat ilmu Tuhan baru dibahas di kelompok. Ya koyok si A dapat ilmu dibahas di kelompoknya, walaupun kelompok kecil ya. Karena ada kelompok yang kapasitasnya besar. Oleh karena itu, pengetahuan setan sangat cepat dan menampung data
atau memori yang sangat banyak. Berarti setan ini juga memahami tentang ilmu-ilmu Tuhan ini sangat cepat. Berarti memorinya juga kuat. Jadi setan, kalau yang sudah tahu tentang ilmu ketuhanan, bayangkan ini setan yang sudah tahu ilmu ketuhanan, dia sudah langsung ketemu Tuhan juga, melajari ilmu-ilmu Tuhan juga. Wow, setan ternyata lebih kenal Tuhannya daripada manusia. Manusia tidak terlalu kenal sama Tuhannya. Dia berada di langit karena otomatis dia akan terundang dengan Tuhan. Kita sendiri nggak percaya bisa terbang ke langit. Padahal di Al-Quran ada perintah menuju langit. Nah, perintah ini tidak semua dipelajari oleh orang-orang yang ada di bumi. Saat ini untuk kepercayaan ketemu Tuhan lumayan agak ribet. Makanya kamu tidak tahu tentang dirimu dan tidak tahu tentang alam-alam yang diciptakan Tuhan. Makanya ada satu di surat Ar-Rum itu ayat 8, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia amat mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Kenapa ya konsep ini terjadi? Tapi sebelumnya ada kata-kata, kalau kamu mau mengetahui tentang dirimu dan ngerti tentang alam semesta, maka artinya kamu harusnya kenal sama Tuhanmu. Tapi kan permasalahannya di situ kan dituliskan sesungguhnya kebanyakan manusia amat mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Kalau kebanyakan manusia berarti tetap ada sebagian manusia itu yang mempercayai bertemu dengan Tuhannya. Apakah kalian termasuk kelompok kebanyakan atau kelompok yang sedikit yang mengenali Tuhannya? Tinggal kalian memilih. Kalau kalian tidak percaya ketemu Tuhan, kalau kamu hanya percaya ketemu Tuhan kalau kalian mati, ya kalau kalian bukan merasa keturunan Nabi, ini kesalahan besar. Bahwa untuk ketemu Tuhan tidak harus kamu dari keturunan mana, dari suku mana, dari bangsa mana. Itu saudaraku, apakah kalian termasuk orang yang kebanyakan mengingkari pertemuan dengan Tuhannya, atau kamu orang yang sedikit yang percaya ketemu dengan Tuhannya? Tinggal koreksi dirimu. Kalau hari ini kamu masih membantah untuk bertemu dengan Tuhan, bahwa ketemu Tuhan harus meninggal dulu, ketemu Tuhan harus mempunyai keturunan yang bagus atau kasta yang bagus, maka kamu kamu termasuk orang-orang yang diramalkan Tuhan. Kebanyakan manusia amat mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Dari sekian miliar, berapa orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya? Mungkin orang-orang yang bermasalah aja, orang-orang yang bosan aja, orang-orang yang tidak mempunyai tempat di kehidupan di masyarakat besar, tingkat sosialnya juga rendah, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak tahu. Semoga orang-orang yang sosialnya rendah pun percaya ketemu dengan Tuhan. Tuhan bukan miliknya orang yang mempunyai status sosial yang tinggi di masyarakat. Oke, kita lanjutkan tentang setan lagi. Kita masih selama ini kita memahami setan bagaimana. Mungkin ada banyak kitab yang menuntun kita. Ada satu ulama yang kepingin ketemu bagaimana setan menggoda. Ternyata sampai berapa tahun dia ingin memohon sama Tuhan agar dikasih tahu, tapi nggak dikasih tahu sama sekali. Saya lupa kitabnya. Ada cerita begitu di kitab. Tapi ketika dia sudah berumur tua banget, akhirnya dia lupa dengan permintaannya. Baru dia diberitahu bahwa setan akan menggoda kita dari segala penjuru. Nah, ini berarti setan yang mempunyai kelompok dalam kapasitas besar.
ketepatan yang diberitahu itu. Bukan setan pinggiran yang diberitahu ya. Nah, setan pinggiran kan cuma satu. Kalau di sinetron kan cuma setannya satu ya, yang baik satu ya. Kalau di sinetron, terutama di Indosiar atau di mana itu, selalu ada setannya. Pada mulanya Tuhan membuat setan memang sebuah inisiatif. Ini baru tahu. Membuat setan awal-awal ada inisiatif dari Tuhan. Tuhan menggambarkan setan adalah sebuah ciptaan yang mudah menolong ciptaan lainnya. Gambaran awal itu. Jadi Tuhan menggambarkan setan adalah sebuah ciptaan yang mudah menolong ciptaan lainnya. Apalagi setan mempunyai kekuatan tim pula. Apabila ciptaan yang lain membutuhkan bantuan, maka setan akan sangat cepat membantunya. Ini gambaran Tuhan awal-awal membuat inisiatif menciptakan setan. Bahkan seakan-akan setan membantu sebelum dia mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan. Ternyata di informasi ini kok setan kok lebih baik ya daripada manusia. Manusia sudah dibilangi al-muslim, akhul muslim, ternyata ya nggak begitu. Ya, al-muslim, akhul muslim, nggak usah yang lain-lain. Orang Islam itu saudara dengan orang Islam. Nah, di sini enggak. Sama-sama Islamnya bengkaroan. Malah nggak bisa mempraktekkan al-muslim, akhul muslim. Malah yang terjadi al-muslim, adul muslim. Ya, muslim musuhnya wong muslim. Bermusuhan dengan muslim. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang seagama jangan menjelekan agama yang lain. Begitu-begitu itu Tuhannya masih sama kok. Allah Tuhannya. Kalau kamu Tuhannya Allah menyalahkan orang-orang yang menuhankan Allah, coba bayangkan apa yang terjadi. Siapa yang benar, siapa yang salah. Sama-sama sama-sama pakai kebenaran itu diukur dengan otaknya masing-masing, pemahaman agama masing-masing. Ini berbahaya. Ketahuilah saudaraku bahwa kebenaran itu ada pada Tuhan. Kalian benar, Tuhan yang mempunyai hak. Kalian salah, Tuhan yang mempunyai hak untuk menyalahkan, bukan kalian. Jangan sampai adalah lembaga ketuhanan suka membuat hukum-hukum yang tidak dikonfirmasikan kepada Tuhan. Ingat, Tuhan melihat kalian. Suatu saat kalian akan tahu hukuman Tuhan yang melampaui hak-hak Tuhan. Halal dan tidak, bukan urusan lembaga, tapi urusan Tuhan. Lembaga itu kalau mempunyai orang ahli rohani, kalau mengatakan bahwa itu halal dan haram, itu harus terhubung dengan orang ahli rohani yang benar-benar orang itu terhubung dengan Tuhannya. Hati-hati saudaraku, kalian menentukan salah dan benar, kalian menentukan sesat dan tidak, padahal itu hak Tuhan. Apakah kalian sudah pernah mengkonfirmasi lembaga itu sudah dikonfirmasi oleh Tuhan dan kalian berhak untuk menentukan hukum salah dan benar sebelum Tuhan marah kepada kalian? Lebih bijaksanalah kalian untuk menentukan sebuah kebijakan yang untuk kepentingan orang banyak. Begitu saudaraku. Ngomong apa juga ya. Ini kadang-kadang nggak masuk di kita ini. Ada satu konsep petugas Tuhan yang berasal dari setan. Saya ulang lagi, ini kayaknya bisa nggak diterima oleh kebanyakan orang. Padahal orang-orang yang nggak pernah masuk ke alam setan, dia nggak tahu. Dia anggap setan itu semuanya kacau. Ya, ada ini. Petugas Tuhan yang berasal dari setan adalah petugas yang handal. Karena sebelumnya sudah ketemu Tuhan dan dia tinggal di langit. Kalau di langit selalu dapat undangan dari Tuhan.
Petugas Tuhan yang berasal dari setan, berarti ada petugas Tuhan yang berasal dari setan. Bisa dari jin, bisa dari unsur-unsur alam, bisa dari manusia. Kalau manusia yang bertugas, yang menjadi petugas Tuhan, nggak tahu apakah handal atau tidak ya. Padahal kalau mau mestinya dia lebih handal dari petugas yang lain. Mestinya. Mereka siapa? Setan. Sangat cerdik untuk menjalankan perintah-perintah dari Tuhannya. Wow, mereka sangat cerdik untuk menjalankan perintah-perintah dari Tuhannya. Kalau cerdik berarti perintah itu selalu dianalisa. Karena kebiasaan dia membahas ilmu-ilmu Tuhan dengan kelompoknya. Makanya dia sangat cerdik untuk menjalankan perintah Tuhan. Kalau yang manusia ikut aja. Ya, ikut aja, wis patuh aja. Tapi kalau setan itu masih penuh ada analisa, dia karena mempelajari ilmu ketuhanan tersebut. Maka dia akan menjalankan perintah itu akan sesuai apa yang dimau Tuhan. Itu mungkin seperti itu. Tuhan sangat mempercayai setan untuk diberi sebuah penugasan. Hah? Kita selama ini juga nggak tahu. Ternyata Tuhan sangat mempercayai setan untuk diberi sebuah penugasan. Karena setan mempunyai karakter dasar, tidak mudah berputus asa. Padahal di keterangan yang lain bahwa kalau kita ini suka berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala, ya setan yang dianggap itu kan kayak setan aja suka putus asa. Padahal di sini keterangannya karena setan mempunyai karakter dasar, tidak mudah berputus asa. Ya, kalau di logika kita sih, kalau menggoda orang ya di wawasan sebelumnya, kalau menggoda orang nggak pernah putus asa. Tapi ada yang bahasa lain, setan itu adalah satu makhluk yang sudah termasuk orang yang putus asa dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Itu yang dibicarakan setannya atau iblisnya. Ingat, bangsa iblis itu ada sendiri, bangsa setan itu ada sendiri. Ini mungkin kita harus mau milah-milah. Yang putus asa min rauhillah, ya, dari rahmat Tuhan, itu iblisnya atau setannya. Ini yang harus kita pahami. Ketika kamu tahu hanya satu iblis, kamu gebiar uya bahwa bangsa iblis adalah seperti yang digambarkan satu itu. Apakah Tuhan menciptakan iblis itu tidak beraneka ragam karakter? Sama dengan manusia. Kalau manusia kalau sudah menjadi iblis melebihi iblis yang sesungguhnya. Manusia. Dikandani yo uangel. Saking angele akhirnya keluarlah sinetron yang ada di Indonesia. Dengan judul Azab Kubur. Walaupun belum berhasil, setan tidak mudah mengadukan kepada Tuhan. Namun, mereka akan berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan sebuah masalah. Kelompok yang hebat setan ini. Dia bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau kamu punya masalah, diskusi dengan kelompoknya. Kalau kamu punya masalah, jangan dipikirkan sendiri. Jangan mematahkan dirimu sendiri. Berdiskusilah dengan temanmu. Ternyata setan lebih baik daripada kita ya. Kadang-kadang kita itu punya masalah dipikir sendiri. Apa memang kita ini diciptakan Tuhan tidak berkelompok ya? Seperti setan. Tapi setan sendiri kan juga ada yang tidak berkelompok juga kan? Berarti
Itu masuk setan pinggiran. Nek menungso sing gak kemuncano nek kelompoke berarti menungso pinggiran. Apaan tuh? Kaya apa Jaja Miharja aja. Tapi aneh ini apaan tuh? Ya, ini perlu kita pelajari dari kelompok setan. Setan juga memecahkan masalahnya secara berkelompok. Kalau dulu bahasa yang sering saya sampaikan adalah masalahmu kasihkan teman-temanmu. Ya, masalahmu kasihkan teman-temanmu. Tapi kamu pikirlah masalah teman-temanmu. Ada pernah terdengar konsep ini? Kadang-kadang nggak selalu dipraktekkan. Ada banyak pula di antara kelompok setan yang pandai memanfaatkan keadaan. Orang yang pandai memanfaatkan keadaan ya termasuk ya kelompok setan. Salah satu pandai memanfaatkan keadaan. Kayaknya ini butuh softtek. Saya harus menciptakan softtek. Ini memanfaatkan keadaan. Kalau perempuan setiap bulannya butuh softtek. Oh, ada lagi. Ada orang tua pemalas. Orang tua pemalas biar gak nyuci banyak, maka dia harus beli popok atau pempes. Itu orang tua yang malas. Termasuk saya. Dulu pernah. Iya, dulu pernah. Tapi juga nggak merasa juga orang tua juga. Iya. Karena saya harus tahu diri. Saya itu kalau melindungi anak nggak bisa. Kalau saya merasa itu anak saya, maka saya harus melindunginya, harus memberikan pelajaran padanya. Karena saya ya fair aja sama Tuhan, ya Tuhan, saya nggak bisa begituan, nggak bisa ngasih makan ke dia, nggak bisa menjaga jantungnya dia, nggak bisa menjaga organ-organnya dia. Sudah, ambil aja, wong itu punyamu. Bimbing dia, begitu aja. Kalau engkau masih memanfaatkan raga ini untuk membimbing dia, monggo. Tapi ini bukan anak saya. Ini adalah titipan dari engkau ke saya. Titipan berarti tetap milik engkau. Nggak akan saya mengatakan bahwa anak ini milik saya. Itu menyakitkan buat saya. Apa? Saya ulang lagi. Ada banyak pula di antara kelompok setan yang pandai memanfaatkan keadaan. Mereka yang telah pandai mempelajari ilmu ciptaan, pernah melakukan adu domba terhadap ciptaan tersebut. Ada setan begitu, mengadu domba. Adu domba, adu domba. Lagu ini Marama. Mereka melakukannya sengaja untuk melakukan uji coba, menemukan kebenaran dari apa yang mereka pahami selama ini. Tahu, oh karakternya manusia beginian ya. Oh ternyata beda-beda. Coba saya kasih rangsangan. Dia ada pertengkaran tidak? Ternyata bisa ini. Memang manusia ini bodoh. Ya, diadu seperti itu aja gampang banget. Hanya tak kasih permasalahan tentang anaknya aja, itu sudah bertengkar. Memang manusia memang ciptaan yang paling bodoh. Mungkin setan akan mengatakan begitu. Coba saya masukkan godaan-godaan saya ke dia. Mumpung dia nggak pernah ketemu Tuhan, saya godaan sekalian. Biar dia tahu nggak perbuatan itu bisa menjadi celaka buat dia.
ternyata nggak sadar. Anjir manusia bodoh. Kan seperti itu, enak kudu Allahu Akbar ketika Allahu sandal. Soalnya waktu itu terlihat sandal, tidak Allah yang maha besar. Allahu gorengan. Karena waktu itu gorengannya lagi mateng tapi gak dintas, dek gupuk sholate. Memang manusia penuh celaka. Itu untuk setan-setan yang pandai ya, memberikan cobaan-cobaan begitu. Enak-enak wis sholat. Baru enek kapal tenggelam, lali sholatnya ya. Seperti itu. Ada berapa orang ini? Mau menolong bagaimana? Ini lagi sholat. Ini sholat saya agak lama. Saya kalau berhenti sudah mati. Mana yang perlu didahulukan ya? Ini meneruskan sholat atau saya menolong orang yang kena kecelakaan? Pikir sendiri. Kamu teruskan sholatmu, silakan. Kamu hentikan sholatmu untuk menolong orang, monggo. Mana yang terbaik menurut pandanganmu? Saya nggak akan ngasih, tidak akan merubah pikiran kamu. Saya takut dikatakan setan juga oleh kamu ya. Mereka melakukannya sengaja untuk melakukan uji coba, menemukan kebenaran dari apa yang mereka pahami selama ini. Tidak hanya manusia saja yang dijadikan bahan uji coba dari setan. Namun ciptaan lain juga pernah menjadi bahan uji kelompok setan ini. Setan godo harut marut. Ya, godo. Malaikat kan itu? Iya. Setan pernah godo iblis, cek menentang Tuhan. Ya, setan juga godo Adam. Seperti itu. Apakah setan pernah goda kalian? Mau menggoda setan tapi nggak terlihat setannya. Ya. Gimana kita mau menggoda setan? Mau terlihat aja tuh tidak. Harusnya kalau fair harus setannya harus kasih tahu ya. Enggak fair. Pada alam setan juga terdapat aturan. Keamanan dalam setan sangatlah ketat. Mereka mempunyai batasan atau aturan yang apabila dilanggar akan melemahkan power pada diri mereka. Saya ulang lagi, mereka mempunyai batasan atau aturan yang apabila dilanggar akan melemahkan power pada diri mereka. Setan juga harus pandai mengukur ciptaan yang akan dia uji coba. Kalau kemampuan ciptaan lebih hebat daripada dirinya, sedangkan setan masih terus menyerang ciptaan tersebut, maka dia bisa dikatakan melebihi batas atau aturan. Makanya terhadap orang-orang yang beriman dia memaksakan seperti itu, maka dia melanggar batas. Maka kemampuan itu akan menurun. Memulihkan keadaan setan tidaklah mudah. Dalam ciptaan yang bernama setan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Setan bukanlah sebuah ciptaan yang sempurna, tapi setan harus menyempurnakan dirinya. Kalau setan sudah jadi manusia, wow. Roh alam setan juga diciptakan untuk membantu menyempurnakan seluruh setan. Roh alam setan membawa petunjuk bagi berjalannya alam setan sesuai kodrat yang digariskan. Roh alam setan karakternya sangat keras. Roh alam setan karakternya sangat keras dan tegas. Dia tidak pernah menganggap bahwa kehidupan ini hanya permainan belaka.
Tetapi kehidupan ini adalah perjalanan yang mempertegas. Dihidupkan atau dijadikan roh adalah sebuah ketegasan Tuhan. Baru tahu ya, roh alam setannya seperti itu. Ada roh alam setan, ada alam setan, ada ruh setan. Ya. Ya, semua ciptaan selalu ada ruh juga. Setan ini seperti itu, saudaraku. Nah, apakah dengan tulisan ini ada Tuhan yang mau menanggapi? Katanya ada. Komentar Tuhan terhadap catatan ini. Maha menyetujui. Aku sepakat bila alam setan diciptakan. Aku berpendapat bila setan tidak diciptakan, maka dunia ini tidak seimbang dan tidak cepat berhasil untuk menuju kesempurnaan. Setan itu menjadi pembacaan yang sangat seru bagiku. Aku bisa membaca bagaimana perkembangan ciptaan yang lain melalui tugas yang dijalankan oleh para setan itu. Sebaik-baiknya setan adalah setan yang dapat mendekatkan ciptaan yang lain kepadaku atau kepada Tuhan. Itu komentar Maha menyetujui. Sebaik-baik setan yang dapat mendekatkan ciptaan yang lain kepadaku atau kepada Tuhan. Begitu saudaraku, ada Tuhan yang Maha menyetujui, sepakat dengan adanya setan. Karena dengan adanya setan, maka pancaran iman kita akan semakin terang benderang. Karena setan ini sangat cerdas. Kita baru tahu setan itu lebih kenal Tuhannya. Karena dia sebelumnya berada di langit. Tapi manusia sebenarnya juga berada di langit. Uji cobanya juga ditaruh di langit. Cuma sayangnya manusia itu sering lupa bahwa dia pernah ada di langit. Bahkan dia pernah membantah bahwa manusia gak bisa pergi ke langit. Padahal di Al-Qur'annya sudah ada perintah Tuhan. Unduru madza fis samawati wal ard. Perhatikan. Kalau perhatikan berarti di situ kamu ada unsur melihat, juga ada unsur mempelajari. Unduru madza fis samawati wal ard. Perhatikan apa-apa yang ada di langit. Langit itu ada sab 7. Kamu sudah naik ke sab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini fi'il amar, perintah Tuhan. Kalau kamu nggak pernah ke sana, tempat kembalimu adalah ulaika ma'wahumun. Mereka orang-orang yang tempat kembalinya ada di neraka. Karena ini perintah Tuhan. Kalau tidak dijalankan oleh ciptaan, oleh manusia untuk datang ke langit, maka kamu mengabaikan perintah Tuhan. Tempat kembalimu adalah di neraka. Coba buka surat Yunus ayat 7 dan 8. Mungkin kalian akan terbelalak di sana ketika membaca ayat ini. Semoga ini untuk pelajaran kalian. Kita salah sangka juga dengan setan. Ya, ada petugas Tuhan juga dari unsur setan, ada unsur manusia, unsur jin, unsur-unsur alam. Di sana juga ada malaikat, ada iblis juga, ada yang menjadi petugas Tuhan. Ingat, bangsa. Mereka ini semuanya rata-rata sudah mengenali Tuhan. Kita yang sebagai manusia jarang mengenalinya dengan baik. Semoga ini menjadi bahan bacaan, bahan untuk direnungkan untuk kalian, untuk lebih memperluas ilmu kalian, sehingga kalian akan menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang tidak gampang menjustifikasi seseorang itu salah atau benar. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.